Sejarah film Indonesia pada tahun 1945 sampai 1965 sesungguhnya dimulai pada tahun 1950. Pada tahun 1950, Usmar Ismail mendirikan Perfini atau Perusahaan Film Indonesia. Perfini dianggap perusahaan film asli Indonesia pertama yang bertujuan untuk memproduksi film yang memiliki kualitas seni dan mencerminkan identitas nasional. Di tahun yang sama, Usmar Ismail membuat The Long March. Said dan Biran berpendapat bahwa film ini adalah film nasional pertama Indonesia. Pada tahun yang sama, Jamaluddin Malik juga mendirikan Persari. Said menganggap Persari adalah sebagai bentuk oposisi dari Perfini. Berbeda dengan Perfini yang memproduksi film berkualitas seni, Persari memproduksi dengan gaya sangat Hollywood. Singkatnya, Perfini dianggap lebih serius untuk memproduksi film yang mewakili nasionalisme, sedangkan Persari fokus pada keuntungan ekonomi sebagai sebuah perusahaan yang berdasarkan kepentingan ekonomi. Pada periode awal perfilman Indonesia ditantang oleh film-film impor. Jamaluddin Malik dan Usmar Ismail setuju untuk mendirikan Asosiasi untuk Produser Film Indonesia atau PPFI pada tahun 1954. Melalui PPFI, kedua orang tersebut mendesak pemerintah Indonesia untuk membatasi jumlah film impor. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mendirikan kembali Badan Film Indonesia sebagai sebuah perusahaan film resmi yang didanai oleh negara dengan sebutan Perusahaan Film Negara atau PFN. Ini berlangsung pada periode politik 1950 sampai 1964. Tidak hanya bermasalah dengan film-film impor, sinema Indonesia juga menghadapi kesenjangan ideologis antara pembuat film dan produser. Hal ini bersamaan juga dengan gejolak ideologi politik Indonesia pada masa tersebut. Di sektor film, pembuat film yang berafiliasi dengan ideologi komunis menghasilkan sejumlah besar film ideologis untuk bersaing dengan saingan ideologis mereka. Industri film Indonesia terbagi antara pro-komunisme dan anti-komunisme. Pro-komunisme menuduh saingan mereka mengurangi perusahaan film nasional dengan mendukung kapitalisme Hollywood di Indonesia. Di sisi lain, anti-komunis menyalahkan saingan mereka yang telah menghapus film nasional dengan memaksakan ideologi mereka kepada penonton. Salah satu konflik ideologis antara dua pihak itu muncul secara terbuka ketika faksi nasionalis agamis mendesak pemerintah secara resmi menyatakan Hari Film Nasional Indonesia pada tanggal 30 Maret. Faksi tersebut percaya bahwa pada tanggal 30 Maret adalah tanggal yang tepat karena pada hari itulah Perfini didirikan dan juga sebagai hari pertama produksi film Darah dan Doa dari Usmar Ismail. Darah dan Doa itu diakui sebagai film pribumi pertama yang diakui kemudian sebagai film nasional pertama. Namun hal ini ditentang oleh faksi kiri komunis karena mereka percaya bahwa tanggal tersebut hanya untuk selebrasi lawan mereka. Fraksi komunis kiri mengusulkan 30 April 1964 sebagai kelahiran film nasional Indonesia. Mereka memilih tanggal itu karena hari pendirian panitia pemboikotan film Amerika Serikat yang diprakarsai oleh faksi komunis kiri. Sinema Indonesia kemudian masuk pada era politik baru ketika Orde Lama jatuh digantikan Orde Baru. Namun di bawah rezim ini, sinema Indonesia tetap ditantang dengan beberapa film domestik yang diproduksi di tengah meningkatnya kuota film asing yang diimpor. Hal ini kemudian ditunjukkan lagi bagaimana film-film asing didominasi oleh film-film Hollywood jauh sebelum masa Orde Baru. Kemudian perfilman nasional dimulai kembali dari titik nol
pada 1950 melalui Dana dan Doa. Kemudian pada tahun 1954, Usmar Ismail melahirkan salah satu film legendaris lainnya yang berjudul Lewat Jam Malam. Film ini menceritakan mantan pejuang perang kemerdekaan yang menghadapi nasib buruk justru setelah negerinya bebas dari kelenggu penjajah. Sebenarnya film tersebut dipersiapkan untuk Asia Pacific Film Festival pertama yang digelar di Tokyo pada tahun yang sama. Tapi pemerintah waktu itu melarang dengan alasan jika negosiasi pampasan perang dengan Jepang belum menemukan titik temu, maka tidak akan ada partisipasi film dari Indonesia. Untuk mengobati kegagalan ikut festival di Tokyo, Jamaluddin Malik mengadakan Festival Film Indonesia pertama pada tahun 1955. Di ajang ini, Lewat Jam Malam meraih film terbaik berbagi piala dengan terminal. Pada tahun 1960, ketika gonjang-ganjing politik, peristiwa gerakan 30 September PKI, pemindahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan krisis ekonomi yang menjadi penyebab turunnya produksi film nasional secara drastis. Sepanjang 1960 sampai 1964 hanya ada 206 film nasional. Padahal pada periode 1950-an melahirkan 396 film. Bahkan pada tahun 1962 sampai 1963 tiap tahunnya hanya ada belasan film yang ditayangkan. Ini menjadi semacam titik mundur dari perfilman nasional Indonesia karena konflik ideologi yang terjadi pada awal 1964 sampai 1965. Bagaimana potensi dan kondisi perfilman Indonesia pada masa setelah itu akan kita bahas pada modul berikutnya.